Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Waalaikumsalam dok. Perkenalkan, Ibu, saya Dr. Hani yang sedang berjaga di klinik pada siang hari ini. Di sini, saya izin mengkonfirmasi identitas Ibu terlebih dahulu ya. Benar dengan Ibu Ispi, usianya 25 tahun dan alamatnya di Jalan Nias Dalam. Kemudian jenis kelaminnya benar perempuan ya Ibu. Betul dok. Apakah sudah sesuai Ibu? Sesuai. Baik Ibu, jadi setelah melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium, Ibu mengalami suatu kondisi yang disebut dengan diabetes mellitus. Namun Ibu tidak perlu khawatir ya Bu, nanti saya akan menjelaskan beberapa hal yang harus Ibu ketahui dan harus Ibu lakukan. Tujuannya agar glukosa darah Ibu tetap normal, kemudian kondisi Ibu tetap baik dan mencegah terjadinya komplikasi. Nah Ibu, sebelumnya nanti saya akan menjelaskan cara penggunaan glukometer untuk pemantauan glukosa darah secara mandiri. Tujuannya itu untuk menilai efektivitas terapi diabetes pada ibu ya Ibu. Nah, adapun target yang harus dicapainya yaitu gula darah puasa sekitar 80 sampai 130 mg per desiliter, kemudian gula darah sewaktunya yaitu kurang dari 180 mg per desiliter. Kemudian untuk langkah-langkah menggunakan glukometernya itu, yang pertama Ibu silakan cuci tangan terlebih dahulu ya Ibu. Kemudian setelah itu siapkan alatnya, kemudian masukkan lancet ke autoclick dan atur kedalamannya sesuai dengan ketebalan kulit Ibu. Kemudian nanti nyalakan dan masukkan strip pada bagian ujung sini. Setelah selesai, Ibu bisa menggunakan tangan pada bagian telunjuk, kemudian jari manis dan kelingking. Nah nanti yang akan dilakukan pengambilan darahnya itu dibersihkan terlebih dahulu menggunakan alkohol swab. Setelah itu ditusukkan dengan autoclick seperti contohnya seperti ini ya Bu. Kemudian darah yang pertama itu nanti dihapus menggunakan kapas kering. Kemudian darah yang keduanya nanti diteteskan pada strip yang ada pada glukometer ya Ibu seperti ini. Kemudian nanti hasilnya dituliskan dan juga nanti hasilnya dituliskan dan bawa ke dokter ketika Ibu konsultasi lagi ya. Nah kemudian Ibu juga harus tahu frekuensinya itu. Penggunaan alat glukometer ini bisa 2 jam setelah makan, kemudian sebelum makan dan sebelum tidur malam. Nah kemudian Ibu juga harus mengetahui mengenai hipoglikemia ya, atau kondisi kadar gula darahnya itu menurun. Kemudian tanda-tanda di sini saya akan menjelaskan tanda-tanda dan gejala dari hipoglikemia ya Ibu. Ada yang pertama itu autonomik dan neuroglycopenik. Yang pertama autonomik terlebih dahulu Ibu. Jadi tandanya itu ada berdebar, kemudian rasa lapar, berkeringat, gemetar dan kesemutan. Kemudian untuk gejalanya itu ada pucat dan takikardi. Kemudian untuk yang neuroglycopenik itu tandanya itu ada pusing seperti melayang, kemudian penglihatan kabur, kemudian kebingungan. Untuk gejalanya itu ada koma, kemudian ada penglihatan kabur. Nah selanjutnya untuk mencegah terjadinya hipoglikemia ringan, Ibu silakan mengkonsumsi makanan yang mengandung tinggi glukosa atau karbohidrat sederhana seperti contohnya jagung. Kemudian hindari makanan yang mengandung lemak tinggi. Kemudian jika Ibu dalam kondisi sadar, silakan Ibu membuat larutan gula sebanyak 15-20 gram yang dilarutkan dalam air sebanyak 2-3 sendok makan gula. Kemudian nanti diminum. Setelah diminum ya pantau kembali ya Ibu gula darah Ibu setelah 15 menit Ibu meminum air gula tersebut. Kemudian jika normal silakan konsumsi makanan ringan untuk mencegah terjadinya hipoglikemia kembali. Kemudian jangan lupa untuk lakukan aktivitas fisik ya Ibu. Jika
kadar gula darah ibu lebih dari 100 sebelum melakukan aktivitas fisik, maka silakan lakukan aktivitas fisik. Namun jika kurang dari 100 miligram per desiliter sebelum melakukan aktivitas fisik, maka hindari aktivitas fisik yang berat ibu. Nah, selanjutnya untuk hipoglikemia yang berat, silakan ibu silakan stop obat-obatan anti diabetes baik oral maupun insulin, dan segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk diberikan terapi lanjutan. Kemudian ibu untuk mencegah hipoglikemia ini, yang pertama nanti ibu silakan menggunakan glukometer ibu untuk screening pemantauan gula darah ibu, kadar gula darah ibu. Kemudian ibu juga silahkan konsumsi obat-obatan, dosisnya dan waktu konsumsinya disesuaikan dengan yang diberikan oleh dokter ya ibu. Kemudian jangan lupa untuk lakukan aktivitas fisik juga, mulai dari yang ringan itu bisa dilakukan 150 menit per minggu selama 1 minggu, atau bisa dibagi menjadi tiga kali per minggu. Contohnya itu yaitu bersepeda santai, kemudian jogging, jalan kaki. Terus ibu juga boleh lakukan latihan keseimbangan dan ketahanan seperti angkat beban, itu dilakukan 2-3 kali per minggu ya ibu. Kemudian hindari malas-malasan dalam setiap harinya. Nah, baik ibu, apakah dari penjelasan yang sudah saya jelaskan, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Kalau untuk nutrisinya itu gimana ya dok? Untuk nutrisinya ibu, nanti ibu silakan menggunakan untuk jumlahnya itu disesuaikan dengan berat badan dan hasil konseling gizi ibu. Kemudian untuk jenisnya silakan gunakan piring model T, yang dimana 1/2 ini diisi oleh sayuran dan buah-buahan ibu. Kemudian untuk 1/4-nya itu diisi dengan protein seperti ikan. Kemudian untuk 1/4-nya lagi diisi oleh karbohidrat seperti beras, gandum, pasta atau biji-bijian. Nah, untuk untuk jadwalnya itu dilakukan 3 kali sehari ya ibu. Makanan beratnya bisa pagi, siang, dan sore. Kemudian ibu juga bisa 2-3 kali makan selingan dalam porsi-porsi yang kecil. Kemudian tadi sudah saya jelaskan ibu untuk aktivitas fisiknya ya dok. Nah ibu, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Cukup dok. Baik ibu, alhamdulillahirobbilalamin ya ibu, telah selesai. Semoga ibu bisa konsisten ya ibu melaksanakan yang sudah saya jelaskan tadi. Terima kasih ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.